Nasab Ba'alwi nggak palsu. Kalau zaman sekarang ada yang bilang nasab Ba'alwi palsu, lucu. Dia bilang palsu, ujung-ujungnya dia yang ngaku turunan Nabi. Nah, udah ketahuan udah kalau begitu saudara. Dia nentang nasab orang yang jelas-jelas bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang dia ngaku-ngaku keturunan Nabi yang nasabnya nggak jelas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kenapa disebut Ba'alwi dari sini? Njitnya disebut Alwi di sini, Alawi. Nah, ini yang pertama kali dikasih nama Alawi. Nah, Alawi ini saudara datuk daripada kaum Ba'alwi di seluruh dunia. Jadi kalau disebut klan Ba'alwi, inilah datuknya Ba'alwi. Siapa beliau? Beliau adalah putra Imam Ubaidillah. Saudara Imam Ubaidillah atau kadang-kadang juga disebut Imam Abdullah. Nah, jadi di kalangan Arab tuh biasa. Kadang-kadang ada nama Abdullah, kadang-kadang Ubaidillah. Saudara orangnya dia juga. Nah, kemudian Imam Ubaidillah inilah putra daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, Imam Ubaidillah ini magamnya sampai hari ini masih ada di Hadramaut. Saudara. Nah, kemudian Imam Ahmad Al-Muhajir inilah yang pertama kali hijrah ke Hadramaut. Pada awalnya beliau itu tinggal di yaitu Irak, kemudian hijrah dari Irak ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, kemudian akhirnya hijrah ke Hadramaut. Kalau ada pertanyaan kenapa hijrah ke Hadramaut? Sebab di zaman beliau terjadi fitnah luar biasa. Namanya fitnah Qaramithah. Qaramithah itu salah satu sekte daripada kalangan Syiah yang ekstrim ya kawan. Nah, jadi terjadi di mana-mana pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, bahkan nggak sampai di situ, Masjidil Haram diserbu, dirusak. Nah, sampai-sampai Hajarul Aswad dibawa lari oleh Qaramithah ke Bahrain. Sekian tahun ya ikhwah. Nah, jadi saat itu di mana-mana, di Irak, di Mekah, di Madinah, itu terjadi fitnah yang luar biasa dari kelompok-kelompok aliran-aliran yang merasa benar sendiri dan seenaknya membunuh orang lain. Maka itu Al-Imam Ahmad Al-Muhajir membawa keluarganya dan para sahabatnya, kurang lebih ada 300 orang. Nah, mereka diajak hijrah, saudara, rame-rame ke Hadramaut. Karena memang ada riwayat dari Nabi SAW, saudara, yang maknanya kalau di mana-mana sudah terjadi fitnah, tidak ada lagi ketenangan, maka pergilah ke negeri Yaman atau ke negeri Hadramaut. Itulah alasan memilih kenapa Imam Ahmad Muhajir berangkat ke Hadramaut. Berangkat ke Hadramaut bukan mudah. Saat itu Hadramaut dikuasai oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang benci kepada Ahlul Bait Nabi. Saudara. Nah, kemudian maka itu apa yang terjadi? Begitu sampai di Hadramaut, saudara, mereka diperangi oleh kaum Khawarij. Jadi Imam Ahmad Muhajir dengan keluarga dan sahabatnya kurang lebih 300 orang. Mereka diperangi mau diusir. Yaitu daripada negeri Hadramaut. Nah, saat itu kalangan daripada Imam Ahmad Muhajir dibantu oleh kalangan Zaidi yang ada di Yaman Utara saat ini ya ikhwah. Karena Yaman saat itu ada Zaidi, ada Khawarij. Saudara. Dibantu oleh kalangan Zaidi terjadi perang melawan Khawarij. Dan akhirnya Imam Ahmad Muhajir menang. Nah, maka itu kaum Khawarij akhirnya bergeser. Bergeser kemana? Ke Oman. Sampai hari ini ada di negeri Oman. Negeri Oman resmi. Khawarij Ibadiyah itu sebagai daripada dasar negaranya. Nah, sampai hari ini ya ikhwah. Nah, akhirnya Imam Ahmad Muhajir berdakwah, menyebarluaskan Islam, saudara, ke seluruh Hadramaut. Sampai kita tahu sampai hari ini, Hadramaut bermadhab Syafi'i, Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Nah, dari situ Imam Ahmad dan anak keturunannya Imam Ubaidillah, Imam Alwi dan seterusnya. Nah, kemudian siapa ayah Imam Ahmad? Yaitu Imam Isa Ar-Rumi. Ini dulu tinggal yaitu di Irak, saudara. Sebagai apa? Sebagai Nagib. Nagib itu maksudnya sebagai Syekhus Sadat. Sebagai pimpinan yaitu daripada keturunan Nabi SAW yang ada di sana. Nah, begitu juga ayahnya Imam Muhammad An-Nagib. Itu disebut An-Nagib saja sudah menunjukkan bahwa dia pimpinan Naqabatul As'raf di zamannya.
Nah, dari situ kita ketahui ayahnya adalah Imam Ali Al-Uraidi. Namanya Ali. Kenapa disebut Al-Uraidi? Al-Uraidi itu satu desa kecil di pinggir kota Madinah, Al-Munawwarah. Namanya desa Uraid. Nah, dulu waktu saya pertama kali kuliah di Saudi, awal tahun 80-an, saudara, sampai awal 90-an, magam Imam Ali Uraidi masih ada di desa Uraid. Masih ada masjidnya. Saya sempat ziarah ke sana, sempat sholat di masjidnya, saudara. Tapi saat ini sudah diratakan, dibongkar. Nah, informasi yang saya dapat dari kalangan asraf yang ada di Madinah, saudara, Imam Ali Uraidi magamnya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Tapi sebelah mana, wallahu a'lam. Tapi yang jelas dipindahkan ke Baqi. Artinya Imam Ali Uraidi ini ada, bukan tokoh fiktif. Dan Imam Ali Uraidi ini termasuk salah satu perawi hadis. Jadi kalau kita belajar ilmu rijalil hadis, nah di dalam ilmu rijalil hadis nama Imam Ali Uraidi itu tercantum. Jadi bukan tokoh fiktif. Siapa beliau? Beliau adalah adik daripada Imam Musa Al-Kazim. Nah, Imam Musa Al-Kazim dengan Imam Ali Uraidi memang berbeda taut umur jauh. Nah, Imam Musa Al-Kazim anak yang paling tua, Imam Ali Uraidi ini yang muda ya ikhwan. Nah, tapi sungguh pun begitu mereka sezaman. Imam Ali Uraidi mendukung penuh perjuangan kakaknya itu Imam Musa Al-Kazim. Keduanya adalah anak daripada Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Nah, Imam Ja'far Sadiq putra Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir putra dari Imam Ali Zainul Abidin. Disebut Zainul Abidin karena memang seorang hamba yang luar biasa taat kepada Allah. Julukannya As-Sajjad. Kenapa disebut As-Sajjad? Karena banyak sujud kepada Allah. Saudara, kalau Muhammad Al-Baqir, kenapa disebut Al-Baqir? Al-Baqir itu orang yang cerdas, pintar, cerdik, saudara. Nah, itu disebut Baqir. Kalau bahasa Sundanya, Bager. Bukan Bakoroh, Bakir, bukan ya? Nah, jangan ada yang salah, kok Bakir dari Bakoroh, bukan. Bakoroh lain lagi, itu lembu. Tapi kalau disebut Baqir, itu yang cerdas, yang cemerlang, saudara. Nah, sebetulnya udah jadi bahasa Sunda. Bahasa Sunda kalau bilang Bager, apa artinya? Nah, ini cager, bager. Nah, ini Habib Ahmad ngerti nih bahasa Sunda nih. Nah, saudara. Itu Muhammad Al-Baqir, saudara. Nah, kemudian Imam Ali Zainul Abidin adalah anak dari Al-Imam Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain enggak perlu diceritakan lagi. Beliau adalah putra daripada Fatimah Zahra, putri Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sengaja ini saya buka begini untuk lebih memantapkan lagi, meyakinkan lagi bahwa nasab Habib Utsman nggak palsu. Nasab Ba'alwi nggak palsu. Kalau zaman sekarang ada yang bilang nasab Ba'alwi palsu, lucu. Dia bilang palsu, ujung-ujungnya dia yang ngaku turunan Nabi. Nah, udah ketahuan udah kalau begitu saudara. Dia nentang nasab orang yang jelas-jelas bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang dia ngaku-ngaku keturunan Nabi yang nasabnya nggak jelas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.